Iya nggak enak kakak di bawah tuh. Sabar, semua ini ujian ya. Kabarnya harus baik. Harus baik, harus semangat, harus sehat. Pada akhirnya resmi bercerai, mungkin boleh diceritain sedikit gitu kak alasannya apa sampai akhirnya kakak memutuskan bercerai setelah sekian tahun pernikahan. Sebenarnya nggak ada alasan, cuman ada kejadian gitu. Karena aku nggak ada pikiran untuk bercerai gitu. Jadi kejadiannya kayaknya udah pada denger ya dari di media-media. Tak kalau gue ceritain gue nangis lagi. Pokoknya pada intinya aku di sini tidak mau menjatuhkan siapapun. Aku cuma mau klarifikasi adanya perceraian gitu loh. Jadi jangan dibilang aku mematikan karir orang atau mematikan nama baik orang, nggak ada, aku nggak ada niat ke situ. Aku cuma mau klarifikasi, meluruskan apa yang terjadi dan aku mau melindungi anak dan orang tuaku, itu aja. Kalau dari berita yang beredar sih kan kakak memilih untuk bercerai karena salah satunya adalah perselingkuhan. Nah mungkin itu tuh maaf kak sejak kapan? Kalau perselingkuhan sih aku nggak sampai cerai, udah terima nasib aja. Nggak ada kalau kalau karena selingkuh, karena KDRT atau karena alkohol aku nggak ada pikiran cerai gitu. Kayak udah terima nasib aja gitu. Yang penting anak-anak ada bapak yang baik udah gitu. Makanya aku tutupin selama itu tuh aku tutupin gitu loh. Nggak ada aku bongkar sedikit pun ke keluarga. Oh, keluarga aku aja nggak ada yang tahu sedikit pun gitu loh. Bahkan pembantu di Malang pun aku suruh tutup mulut semuanya gitu. Sampai akhirnya kayak merasa harus bercerai banget itu di titik apa sih kak? Jadi itu kan pas kejadian papa usir dia karena ketahuan minum kan. Saat itu juga aku udah coba mempertahankan rumah tangga. Aku bilang ayo ya ke papa minta maaf apa segala macem sambil dia beresin baju tuh. Tapi kan dia lebih baik milih pergi. Jadi oh ya sudah gitu kan. Aku selama ini sudah nurut, sudah bakti gitu kan. Tapi kalau memang sudah jalannya ini ya ya sudah gitu. Karena kan aku udah mungkin ya jalannya Tuhan ya. Aku udah mengorbankan diri, anak pun juga udah berkorban, masa aku harus korbanin orang tua juga kan kayaknya nggak maksimal aja gitu. Tapi mungkin sebelum menikah kakak sempat menjalin dan dekat dengan yang bersangkutan itu berapa lama kenalnya gitu? Sekitar 8 bulanan deh kalau nggak salah. Makanya cepet banget, aku nggak tahu gimana-gimananya gitu. Gitu. Berarti sikap dia terbongkar tuh setelah menjalin Setelah pernikahan. nikah. Setelah nikah, karena kan 8 bulan itu juga aku jarang ketemu banget gitu. Karena aku juga masih kerja, dianya juga kerja, jadi jarang banget ketemu dan beda daerah kan pada saat itu gitu. Di antara banyaknya kayak dia Adek nggak boleh berisik, duduk dulu yang baik. nah dia yang KDRT, perselingkuhan, minum-minum itu apa yang membuat kakak sampai akhirnya kayak bertahan? Anak lah, pasti anak gitu. Pokoknya kayak yang aku bilang, aku nggak mau anakku ngerasa nggak ada lelaki yang baik gitu. Aku pengen banget anakku tuh ngerasa kayak aku. Cinta pertamanya ya bapaknya. Aku pun begitu. Karena papaku tuh nggak pernah nyentil deh gitu, sentuh aku tuh atau mulut kasar tuh nggak pernah. Dari aku kecil sampai aku nikah tuh nggak ada. Makanya aku pengen tuh anakku ngerasain itu cinta pertama ya bapaknya gitu loh. Keinginan kakak kan ingin mendapatkan yang terbaik, ayah yang terbaik untuk kakak, tapi anak-anak sendiri melihat perilaku ayahnya seperti apa gitu? Ya aku selalu meyakinkan ke anak-anak aku nggak boleh benci bapaknya. Maksudnya kayak dimaklumin mungkin ayah lagi ada keadaan apa, capek apa segala macem, lagi bosan bola dan lain-lain gitu. Aku coba untuk meyakinkan anakku kalau dia baik, figur yang baik, nggak ada kurangnya, nggak ada cacatnya lah gitu. Pokoknya gitu. Tapi mungkin sejauh ini bikin anak-anak trauma nggak sih kak? Ya pastilah, pasti ada trauma, pasti ada kak trauma kak. Maksudnya karena mereka kan menyaksikan sendiri ya, mereka menyaksikan sendiri. Makanya itu aku kayaknya sekarang lebih fokus untuk menyembuhkan anak-anak aku aja deh, itu aja deh, gitu. Terus kayak harus fokus yang lain yang aku harus selesaikan gitu. Jadinya aku nggak mau berpangku tangan dengan dia, aku ngerangkul anak-anak sendiri, ngobatin anak-anak sendiri, udah itu aja. Kak bahas sedikit soal yang KDRT itu sendiri. Itu tuh mungkin ada latar belakang yang menjadikan dia seperti itu. Apakah memang karena karirnya yang sedang turun atau apakah memang
Enggak kan, KDRT dari awal nikah. Iya. KDRT aku dapat dari awal nikah itu kalau setiap aku melarang dia minum. Gitu. Makanya netizen di luar sana kan pada bilang, kok lo nggak ngelarang sih dia minum. Bukan nggak ngelarang, aku menyelamatkan diri daripada aku mati di tangannya atau kenapa gitu kan, lebih baik ya sudah aku biarkan. Karena kan aku melarang pun kan nggak sekali dua kali terus terusan aku larang gitu loh. Kebiasaan yang minum minuman keras itu juga banyak yang bilang salah satu pemicu dia mengalami yang kebutaan itu, betul nggak sih Kak? Yang kakak tahu? Iya. Iya. Iya, itu adalah beberapa dokter yang menyampaikan itu ada gitu. Pada sampai terakhir itu dokternya Pak Erik itu menyampaikan gitu. Pertama kali ketemu Ega itu nanya minum alkohol apa tidak gitu. Karena dia menjelaskan kan kalau ini terkontaminasi alkohol gitu. Tapi kan di luar di pelarangan kakak soal minuman alkohol, dia sendiri untuk KDRT-nya itu beneran di luar sadar atau? Sadar karena kan KDRT itu dilakukan sebelum dia minum alkohol. Jadi keadaan sadar pastilah. Sadar gitu. Kalau untuk yang berselingkuhan itu sendiri Kak, kondisinya mungkin apa emang Hobi. sering Aku nggak tahu. sering berantem Enggak. Aku sama dia tuh jarang banget berantem. Bahkan saking jarangnya aku, ayo ya berantem gitu. Karena nggak pernah berantem gitu loh. Cuman nggak tahu ya kenapa aku makanya aku bingung gitu ngadepin orang yang selingkuh gimana, ngadepin orang yang mabuk. Karena sebelumnya aku nggak pernah dapet gitu loh. Jadi ya sudah aku biarkan aja gitu loh. kan awal kalian menikah juga banyak yang apa ya, kakak model, terus yang bersangkutan juga atlet, banyak yang bilang cocok dan banyak yang mendukung gitu Kak, sampai akhirnya terbongkarlah ini kayak aib rumah tangga ya. Mungkin pendapat kakak gimana? Kata netizen bukan aib, aku jadi bingung. Ya gimana ya, kalau misalkan aku model dia atlet mungkin bonus kali ya. Aku nggak tahu Kak, kalau dia pemain bola tuh aku tadinya nggak tahu. Awalnya tuh aku nggak tahu gitu, karena pada saat dia main futsal di GOR itu, aku pun turun dari mobil pacar aku nggak tahu. Dia minta nomor ke mama, terus minta kenalan ke mama segala macem gitu. Manis ya Kak di awal. Awal manis, semua kayaknya awal manis. Hati-hati dengan lelaki. Tapi sampai akhirnya apa ya, membuka hati untuk Mega saat itu apa Kak? Ya itu kayak yang aku ceritain, aku kan sebelum nikah itu memang sudah punya anak angkat gitu. Dari SMP itu aku angkat, dari SMP aku angkat sampai aku ketemu Ega itu dia baru lulus SMA gitu kayaknya. Nah aku bilang sama dia kalau aku punya anak gitu kan, punya anak angkat, kalau misalkan kamu mau sama aku ya aku harus bawa dia, kalau kamu bisa terima ya hayo gitu. Karena kan sebelum-sebelumnya tidak ada yang bisa terima itu kan. Jadi aku bilang dia bersedia, dia mau kuliahin, dia mau biayain segala macam, ya sudah, makanya aku pilih dia gitu. Gitu. Mungkin Kak, kalau kan kakak selalu apa yang membela yang bersangkutan di depan semua orang, ya di mata semua orang, demi mempertahankan hubungan sampai akhirnya ayah kakak sendiri itu tahu. Menyaksikan. Menyaksikan. Menyaksikan langsung, memergoki langsung gitu. Makanya kan aku bilang biasanya dia itu minum cuma sampai jam 3 pagi. Ini aku nggak tahu alasannya apa, karena kan aku di dalam sama anak-anak kan, dikunciin kan di dalam kamar itu. Ini sampai jam 7 pagi, aku pun kaget. Gitu loh, biasanya tuh sampai jam 3 pagi dia, temannya udah pulang, dan aku biasanya kalau pagi tuh nemuin dia udah tidur aja di depan. Gitu loh, dan ini dia jam 7 pagi posisi nggak dikunci rumahnya itu, jadi papa masuk, ngeliatlah tuh botol-botol itu dan temannya gitu. Disitulah kejadiannya gitu. Papa kakak sendiri sampai membela, maksudnya sampai menyembuhkan demi kesembuhan dia, rela mengeluarkan bermiliar-miliar, berpuluh-puluh miliar itu dia nggak? Jadi rencananya kan kayak dia udah capek ya berobat di sini. Kita adalah rencana mau berobat keluar ke Penang gitu kan. Terus sebelum-sebelumnya kan memang sudah habis-habisan buat berobat segala macem. Akhirnya punya GOR lah tuh. Niatnya mau dijual. Ceritanya buatlah pengobatan dia tadinya gitu. Siap sampai sebegitunya. Sudah ditawar-tawarin. Sudah ditawar-tawarin, memang sudah niat berobat gitu. Udah niat, dan dia tahu itu. Tahu itu. Mungkin kakak bisa mendeskripsikan seberapa kecewa dia melihat kondisi anaknya dan sisi-sisinya gitu. Ya pasti kecewa lah Kak, pasti kecewa. Papa itu
dari 7 anak itu paling deket sama aku gitu kan. Aku pun terbukanya sama papa dari awal gitu. Istilahnya pertama kali aku menstruasi ngasih taunya papa. Ya pokoknya bener-bener cinta pertama aku ya papa gitu. Makanya aku mengajarkan ke anak-anak maunya tuh kayak gitu. Makanya kenapa dia kecewa, kok dia yang paling kecewa tuh karena tidak tahu selama ini tuh kalau anaknya tuh nggak baik-baik aja. Itu sih sebenarnya gitu. Karena yang aku liatin tuh baik banget Kak. Baik banget yang aku liatin gitu, sampai keluarga tuh nggak percaya dengan kejadian ini, nggak percaya sama apa yang dia lakukan gitu. Kakak kejadian ini berarti berapa lama Kak berlangsung? Selama pernikahan kurang lebih 9 tahun. Dan kakak nggak pernah cerita ke Nggak, siapapun? nggak, nggak pernah. Ke anak enggak, bahkan pembantu nyaksiin pun aku suruh tutup mulut gitu. Ke teman-teman? Nggak ada, ke orang tua aja enggak, apalagi ke temen. Iya. Nggak. Cuma nggak mungkin dari yang bersangkutan kayak Aku lebih, dirasa ya, bersalah. aku lebih pernah bilang ke ibunya dia sih gitu. Aku pernah menyampaikan, ma aku di KDRT, aku bilang gitu ya, nanti mama coba bilangin ya, mama coba nasehatin. Sudah, yang penting aku sudah nyampaikan kan gitu. Ini Kak terakhir mungkin banyak yang bilang kalau misalkan keputusan kakak untuk bercerai itu katanya istri yang meninggalkan suaminya yang Ya, udah karirnya udah bagus. itu aku heran Ya tuh. sampai akhirnya ceritanya kakak memutuskan untuk cerita ke Media. ya ke media. Gimana tanggapan kakak seawalnya melihat komentar itu? Aku tuh sebenarnya nggak apa-apa Kak kalau aku dihujat, karena dia kalah pun aku dihujat. Iya kan, pasti kena nih, merembet kemana-mana. Cuman yang aku sayangkan statement dia pada awalnya tuh, statement dia harusnya bilang dong, gentle gitu ya sebagai cowok. Iya memang kami sudah bercerai, adanya perceraian ini tuh karena kesalahan pribadi saya, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan mantan istri atau anak. Kalau gitu saya nggak akan speak up Kak, gitu. Abis dia memberi statement itu, berhari-hari saya dihujat, ya kan, anak kena, orang tua kena, dia malah asik konten ke sana ke sini. Itu yang aku sayangin gitu kan. Pasti tahu dia, aku dibully tuh pasti tahu, nggak mungkin nggak tahu. Even dia nggak bisa melihat atau apa, pasti tahu gitu. Tapi kan nggak ada klarifikasi apa-apa dari dia. Jadi aku harus selamatin anakku pulang main nangis, dikatain temennya. Belum ada lagi yang bilang, gagal nih jadi orang tua nih, didik anak begini gini gitu. Netizen kan taunya ibaratnya aku cerainya doang, padahal dari 2017 sakitnya. Kalau misalkan aku nggak tahu diri atau apa, dari 2017 aja aku tinggalin gitu loh. Kenapa harus dari 2003? Kan enggak gitu. Kondisi sendiri antara ayah dengan anaknya seperti apa Kak? Aku nggak pernah melarang dia ketemu anaknya, nggak pernah. Kalau mau ketemu anak ya boleh, silakan ke rumah, aku perbolehin. Sering kok ketemu anak-anak juga sering gitu. Masih dekat? Ya deket nggak, karena kan udah pisah rumah. Cuman kalau ketemu ya sesekali, sering lah gitu. Nggak pernah aku larang gitu. Tapi kakak sendiri melihat sekarang kegiatannya mungkin kayak gimana ya, netizen dibuat iba dengan dia yang live gitu Kak? Ya aku nggak tahu, aku nggak tahu Kak kalau dia jual itu atau live atau apa, aku nggak tahu. Karena maksudnya kegiatan dia tuh aku nggak pernah dikasih tahu, nggak pernah diajak apa, maksudnya pendapatan dia pun aku nggak pernah dikasih tahu. Makanya itu kenapa aku yang kelola akun dia itu, karena kan tujuan kita awalnya buat cicil hutang. Aku harus ngasih tahu nih semua pendapatan yang ada di situ, sementara aku tidak tahu apa yang dia dapat. Kan kayaknya nggak adil banget ya. Tujuan pertamanya kan cicil hutang gitu. Aku mau tenang gitu loh Kak, maksudnya mau fokus bener-bener ngurus anak tuh nggak gampang loh, masih kecil-kecil gitu loh. Nah dia marah lah di situ, istilahnya aku posting endorse segala macem gitu. Pada awalnya tuh itu, makanya dia memberi klarifikasi. Istilahnya kalau mau kontak dia ya langsung ke dia, ya nggak apa-apa silakan gitu. Aku sekarang istilahnya fokus cicil utang sendiri aja lah Pada akhirnya gitu. jadi sendiri ya, Sendiri Kak? aja sudah. Sendiri aja. Sendiri aja. Oke. Sebelumnya juga sendiri kok, sendiri aja. Terima Karena kasih, kan Kak. karena kan waktu dia sakit itu kan, dari awal dia sakit kan aku nggak pernah mau dia pusing nggak masalah pengobatan atau apa. Kalau dia pengen berobat, aku yang mikir harus apa dan apa. Iya, aku pengennya tuh dia fokus sembuh aja, nggak usah mikir yang berat-berat gitu loh. Jadi ya sudah. Jadi sekarang aku ya udah, aku usaha cicil utang sendiri, aku urus anak sendiri sudah. Gitu aja. Aku percaya kok rezeki anak ada aja. Gitu.